Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di malam ini sebagaimana telah dimaklumi, kita seperti biasa akan membahas lanjutan daripada kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas tentang sifat memandikan jenazah. Sekarang kita akan menginjak pada persoalan yang kedua. Beliau hafizahumullahu ta'ala mengatakan al-mas'alatu tsaniyatu man yatawallal ghusla. Persoalan yang kedua itu siapa yang ataupun orang yang mengurus jenazah. Al-Afdal, beliau mengatakan demikian. Afdalnya an yatawalla ghuslal mayyit man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli minastiqatil umana al-udul. Yang paling afdalnya orang yang mengurusi memandikan mayat itu adalah seorang yang dia paling mengetahui tentang sunnah ajaran memandikan mayat, ya, dari kalangan orang-orang yang terpercaya, lagi amanah, lagi dia adil orangnya. Thiqat itu dimaklumi, dia terpercaya, kemudian amanah, ya, dia tidak kemudian melakukan pengkhianatan, ya. Baik itu pengkhianatan terhadap Allah dengan seorang tidak menjalankan sholat, atau pengkhianatan terhadap manusia. Artinya dia adalah seorang yang terpercaya, bersikap amanah terhadap sebuah tugas yang dibebankan kepadanya. Dia adalah orang yang adil, orang yang punya ketakwaan, ya. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang keberadaan ini tidak menjadi keharusan, ya. Ini tidaklah menjadi keharusan adalah orang yang paling alim, ya. Tapi kalau ada orang yang memang dia ma'rifah, dia punya ilmu tentang tata cara atau berkaitan dengan memandikan jenazah, itulah yang berhak. Dan terkadang didapati yang berhak itu lebih daripada satu orang. Sebagaimana dimaklumi dahulu pada waktu Rasulullah SAW meninggal, wafat, itu yang ngurus adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sementara sahabat yang lebih tinggi kedudukannya daripada Ali, terutama adalah Abu Bakar, demikian pula Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka tersibukkan mengurus tentang kondisi umat sepeninggal Rasulullah SAW. Sampai kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau, ya, istilahnya dibaiat, ya. Para sahabat Nabi SAW waktu itu membaiat Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah SAW di dalam memimpin umat ini. Kemudian beliau mengatakan wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribi. Lebih-lebih kalau apabila lebih-lebih apabila ada yang demikian itu dari kalangan keluarganya dan kerabatnya.
Nah, ini lebih utama lagi. Jadi kalau ada dari kalangan keluarga kerabatnya itu yang mengetahui tentang tata cara memandikan mayit sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Ini disebutkan dalam kitab ini, li'anna alladzina tawallau ghuslahu alaihi salatu wassalam kanu min ahlihi ka'ali wa ghairihi. Ya. Dikarenakan orang-orang yang waktu itu mengurus memandikan Nabi alaihi salatu wassalam, mereka dari kalangan keluarga Nabi. Ya, di mana Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam satu sisi beliau adalah menantu. Tapi dalam sisi yang lain beliau ini adalah saudara sepupu karena ayah Nabi. Demikian pula dengan ayahnya Ali, itu bersaudara, kakak beradik. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam dan Ali itu masih kerabat, ya. Kemudian, ya, wa aulan nasi bi ghuslihi wasiyuhu alladhi awsa an yaksilahu. Dan orang yang paling berhak, ya, paling pantas untuk memandikan mayit itu adalah orang yang telah diberikan wasiat atau orang yang akan melaksanakan wasiat dari mayit tersebut, yang mana mayit tersebut dia telah berwasiat untuk dia itu memandikannya, ya. Baru kemudian summa abuhu summa jadduhu, baru kemudian setelah itu bapaknya, kemudian kakeknya. Summal aqrabu fal aqrabu min asobatihi, ya. Kemudian kerabat dan kerabat yang setelahnya itu dari jalur asobah, ya. Jalur asobah itulah jalur yang akan mendapatkan warisan itu dari si mayit, yang mendapatkan bagian sisa setelah dibagi di ashabul furud, ya. Orang-orang yang mendapatkan bagian menurut perhitungan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula Rasulnya, ya, karena ashabul taksib itu diberlakukan adalah setelah ashabul furud, ya. Wahakada. Kemudian summa, ya, setelah itu adalah dawu arhamihi, yaitu orang yang punya kerohiman, ya. Yang dimaksud di situ adalah seperti dawil arham gitu loh, ya. Yang biasa dilakukan padanya itu hubungan untuk adanya silah, ya, tali silaturahim. Wahakada, ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Perkara ini perkara yang cukup jelas, kita tidak perlu untuk menjelaskan lebih lagi, ya. Kemudian wayajibu an yatawalla ghusla zakar ar-rijalu wal unsa anisau wa yustasna min dzalik az-zawjani fa innahu likulli wahidin minhuma ghuslul akhar. Wajib yang mengurusi memandikan mayit lelaki itu adalah para lelaki, ya. Dan mayit dari kalangan perempuan itu dari para perempuan, dan dikecualikan dari hal yang demikian itu adalah sepasang suami istri, ya. Dikarenakan sesungguhnya masing-masing dari keduanya itu bisa memandikan, ya, yang lainnya, ya. Ini adalah hal yang dimaklumi, karena dikala hidup tidak ada di antara mereka itu aurat,
maka demikian pula berlaku pada saat meninggal. Bahkan aturan-aturan memandikan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti tangan hendaknya dia memakai penutup atau hail, seperti kaos tangan atau apa istilahnya, sarung tangan. Itu kalau kemudian sesama suami istri tidak mengapa tanpa ada sarung tangan. Wahakata. Hanya saja bagi seorang wanita manakala dia memandikan suaminya yang meninggal, itu perlu diperhatikan jangan sampai terjatuh pada niyahah, ya, ataupun meratap-ratap. Ya, dan ini bagi seorang wanita kadang berat gitu. Makanya perlu dipertimbangkan walaupun ini adalah diperbolehkan. Ya. Maka kembali kepada pembahasan yang di awal, di mana yang afdal mengurusi memandikan mayit itu adalah orang yang lebih mengetahui tentang sunnah di dalam memandikan. Nah, di satu sisi juga mesti dia mengetahui batasan-batasan syariat, ya, yang berkaitan dengan mayit, seperti tidak diperbolehkannya untuk meratap-ratap, ya, menangis kemudian berlebihan. Makanya disebutkan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang punya sifat kayak thiqat, terpercaya. Dia adalah orang yang amanah dan orang yang adil, sebagaimana di awal telah disinggung. Tentang permasalahan ini ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud serta Ibnu Majah dan Syekh Albani rahimahullah ta'ala telah menghasankan hadis ini dari jalan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lau kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ma ghasalan nabi alaihi salatu wassalam ghairu nisaihi. Ya. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, kan beliau tidak termasuk yang memandikan Nabi, itu berkata seperti ini, andaikan aku ini bisa mengembalikan, ya, perkaraku ataupun urusanku yang telah berlalu, yang sudah berlalu, maka tidak akan ada yang memandikan Nabi alaihi salatu wasallam selain daripada para istrinya. Artinya beliau kemudian punya keinginan, punya niat sebenarnya, andaikan kemudian beliau mampu untuk mengedepankan yang telah lalu atau menjadikan yang telah lalu itu akan datang, atau istilahnya bisa kembali lagi untuk melakukannya dari perkara yang sudah berlalu, niscaya tidak ada yang membandingkan Nabi alaihi salatu wasallam kecuali para istrinya. Yang dimaksud para istrinya di situ adalah termasuk beliau sendiri radhiyallahu taala anha. Ini begitu inginnya beliau untuk memandikan. Ya. Apa yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah di sini, perkataan lau di situ, kita tahu bahwasanya mengucapkan andaikan, ya, itu ada yang tercela dan ada yang kemudian diperbolehkan. Yang tercela kalau itu berkaitan dengan pintu untuk dengannya itu menolak takdir, ya, tidak bisa menerima takdirullah azza wajal, ya. Seperti misalnya seorang dia mengatakan lau fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada, andaikan tadi aku itu melakukan yang demikian dan demikian, niscaya akan terjadi itu yang demikian-demikian. Artinya dia meratapi apa yang telah terjadi, tidak seperti ini, tidak seperti ini. Maka ucapan yang seperti ini akan membuka pintu syaitan gitu. Tidak diperbolehkan. Tetapi kalau lau di sini adalah untuk menjelaskan ilmu gitu, atau untuk menjelaskan keinginan di dalam beramal, ya, kebaikan
itu tidak ada masalah. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, laulal hijrah lakuntu minal ansor. Kalau tidak dikarenakan hijrah, niscaya aku benar-benar akan menjadi bagian orang-orang Ansor. Beliau ingin memposisikan dirinya bagian daripada Ansor, tapi beliau kan bagian dari Muhajirin. Itu orang yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah. Juga Rasulullah SAW tatkala beliau ini berhaji waktu itu, kan beliau sudah membawa hadyu, ya. Jadi haji dalam keadaan sudah membawa hadyu. Kemudian tatkala sudah sampai di Mekah, setelah melakukan beberapa manasik gitu, maka Rasulullah SAW kemudian memerintahkan untuk sahabat yang tidak membawa hadyu itu untuk tahalul, ya, untuk tahalul dari umroh gitu loh, sehingga di situ haji mereka ya, itu menjadi haji tamattu. Tetapi Rasulullah SAW karena sudah membawa hadyu dari tempat beliau, maka beliau tidak bisa tahalul untuk umroh, ya. Beliau tetap berpakaian ihram sampai memasuki amalan haji, yaitu di saat tahalul awal. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini nampak ya bahasanya mengucapkan lau ini dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah di dalam haji terus juga mengatakan seperti itu, ya. Naam. Dan ini tidaklah perkara yang tercela. Kemudian waqala Nabi alaihi salatu wasallam li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda kepada ibunda kita, istri beliau Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Lau muti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Itu bisa dibaca muti, bisa dibaca miti gitu. Ya. Tapi kalau miti itu nanti ada pembahasan. Ya, ada pembahasan. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, andaikan kemudian kamu mati sebelum aku mati gitu. Nanti kamu mati duluan sebelumku gitu. Niscaya aku akan memandikan kamu dan aku akan mengkafani kamu. Ya. Walaupun yang terjadi itu justru sebaliknya kan. Rasulullah SAW beliau meninggal lebih dahulu. Sehingga ini termasuk apa yang beliau inginkan itu satu sisi adalah penyampaian ilmu dan juga keinginan beliau. Nah, dan keinginan beliau itu kalau berkaitan dengan syariat ya syariat gitu loh. Dia berlaku hukum syariat gitu loh. Ya. Walaupun beliau tidak melakukannya. Maka dari sinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi itu yang berupa ucapan itu lebih kuat dan lebih didahulukan dibandingkan perbuatan Nabi alaihi salatu wasallam. Karena kalau sabda Nabi ataupun ucapan Nabi itu jelas gitu loh, pensyariatannya jelas. Tapi kalau tindakan Nabi alaihi salatu wasallam itu ada beberapa kemungkinan. Kalau semata-mata tindakan itu ada beberapa kemungkinan. Makanya para ulama menyebutkan bahasanya aqwal Nabi itu muqaddamatun ala af'alihi. Ucapan Nabi alaihi salatu wasallam itu lebih didahulukan dibandingkan perbuatan Nabi. Ya. Makanya adanya seperti sholat tarawih gitu. Itu akwal Nabi jelas bersamaan dengan tindakan Nabi walaupun hanya beberapa malam gitu. Tapi akwal Nabi itu yang kemudian lebih memperjelas gitu.
Kalau itu disyariatkan sebulan penuh di bulan Ramadan. Ya. Walaupun dari tindakan Nabi alaihi salatu wasallam kita lihat beberapa hari, di hari-hari yang lain beliau sholat sendirian, dan beliau sholatnya panjang, lama. Yang andaikan kemudian kita ingin mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam di dalam sholat beliau yang sendirian itu, yang sebagian sahabat mencoba untuk ikut makmum, ini saya nggak akan kuat. Ya. Sehingga disyariatkannya tarawih berjamaah itu merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, karena kita nggak akan mampu meniru Nabi di dalam sholat yang panjang tersebut. Dan cukup dengan apa? Seorang dia sholat bersama imam hatta yang shorif sampai selesai, maka ditetapkan baginya itu seperti sholat, ataupun seperti apa, pahala seperti sholat semalam suntuk. Mangqama ma'al imam hatta yang shorif kutiba lahu qiyamu lailatin. Ya. Barang siapa yang dia sholat bersama imam, artinya isya-nya bersama imam, tarawihnya bersama imam, maka akan ditetapkan baginya itu seperti pahala sholat semalam suntuk. Ya, ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak mampu niru Nabi, tapi ada keringanan gitu. Sehingga kita masih bisa memanfaatkan waktu-waktu kita di waktu malam itu untuk ibadah yang lain, atau bahkan termasuk dalamnya untuk istirahat. Nah, saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi disebutkan ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dia hadis yang sahih. Ya. Juga di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta, itu disebutkan di situ, salat Asma'u bintu Umais yaujaha Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Ya. Waktu itu Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha itu memandikan suaminya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau yang disebutkan di sini praktek bahkan ya. Artinya apa yang terjadi dari atau pada diri Abu Bakar dengan dimandikan oleh istrinya itu praktek gitu. Kemudian di dalam penjelasan yang perlu untuk ditambahkan di dalam kitab ini, yaitu wala yuksalu syahidul ma'rakah li'anna Nabi alaihi salatu wasallam amara biqatla Uhudin an yadfinu fi thiyabihim. Ya. Walam yuksalu atau walam yughassalu walam yusalla alaihim. Ya. Orang yang mati di medan peperangan itu tidak dimandikan. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam telah merintahkan orang yang terbunuh di perang Uhud, ya, untuk mereka ini menguburkan itu di atas pakaian-pakaian mereka. Ya, cukup dengan pakaian yang melekat pada tubuh mereka dan tidak dimandikan mereka. Dan juga mereka ini tidak disolati atasnya. Nah. Walaupun ada sebagian riwayat ya, namun diperselisihkan ya, di mana tentang masalah mensolat ini ada ya, pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, tapi riwayat tersebut ada beberapa pembicaraan. Wa kadzalika la yukfan, demikian pula tidak dikafani, la yukafan atau yukfan, itu tidak dikafani. Wala yusalla alaihi, tidak pula disolatkan atasnya. Bahkan kemudian bal yudfanu bi thiyabihi kama fil hadis sabiq. Bahkan cukup kemudian dikuburkan dengan pakaian-pakaian yang masih melekat tatkala dia terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang telah berlalu. Ya.
hadis yang tadi disinggung dari apa tentang penyebutan Amr bi qatla Uhudin sampai akhir hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian pada bagian yang terakhir dari persoalan yang kedua ini, yaitu tentang masalah asik tuh, dia orang yang keguguran, ya, yaitu huwal wali itu yaskutu min batni umihi qabla tamamihi, yaitu anak yang dia keluar ya, dari perut ibunya sebelum masanya itu genap, ya, artinya keguguran di situ. Entah karon kana au unta, laki-laki ataupun perempuan itu. Maka dijelaskan idza balagha arba'ata ashurin gusila. Ya. Jadi apabila janin itu sudah umurnya itu 4 bulan, itu dimandikan. Wa kufina, dan dikafani. Wasuli alaihi, dan disolatkan atasnya. Li'anahu ba'da arba'ati ashur yakunu insanan, dikarenakan setelah 4 bulan itu dia sudah menjadi manusia. Karena pada 4 bulan itu, atau kalau dihitung pada 40 hari yang pertama masih setetes air atau nutfah. 40 hari yang kedua kan segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga ini sekerat daging. Nah, setelah itu kemudian sudah terbentuk itu dijelaskan oleh para ulama itu mulai ke hari ke-81 kan. Kalau enggak ke-82 ya. Jadi sekerat daging itu sudah ada bentuknya gitu. Nah, setelah kemudian hari ke-120 itulah ditiupkan padanya roh. Nah, berarti kalau sudah ditiupkan padanya roh, sudah bersatu antara roh dan jasad, berarti dia hidup. Ya, berarti dia hidup. Makanya nanti kalau mati, kalau kemudian dia keluar dan meninggal, itu diberlakukan sebagaimana orang yang meninggal. Kemudian ada pembahasan bagaimana ya, yang sekarang ini terkadang ada mayat sudah dikuburkan, tetapi ada kepentingan tertentu yang mendesak, kemudian dibongkar kuburannya. Seputar permasalahan ini adalah kaitannya dengan bahasan kita adalah kalau kemudian ada mayat yang dikuburkan tapi belum dimandikan, ida difinal mayita tuna an yugassala, ya, yaitu apabila kemudian mayat itu dikuburkan tanpa kemudian dimandikan. Maka dijelaskan oleh sebagian nama fala ba'sa an yungbatha wa yukhraja liyughassala ma lam yataghayyar. Maka tidak mengapa untuk kemudian digali dan dikeluarkan dalam rangka untuk bisa dimandikan, tapi dengan catatan selagi mayat itu lam yataghayyar, dia belum berubah, maksudnya belum hancur, belum busuk, belum bau dan yang lain sebagainya, masih memungkinkan untuk dimandikan. Maka dengan pendapat inilah jumhur ulama ya, berpendapat ya, dan yang menunjukkan atau yang dijadikan dalil tentang bolehnya untuk mengeluarkan dari kuburnya, menggali kuburnya untuk maksud yang benar, ligorotin sohihin, itu ada hadis ya, hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
di mana Jabir beliau berkata, atan Nabi alaihi salatu wasallam qabra Abdullah ibni Ubay ba'dama udkhila hafratahu fa amara bihi fa ukhrija fa wada'ahu ala rukbatayhi wa nafatha alaihi min rikihi wa albasahu qamisahu. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam waktu itu mendatangi kuburan Abdullah ibni Ubay. Setelah mayatnya itu sudah dimasukkan ke dalam liangnya gitu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merintahkan untuk diambil dari mayat tersebut. Maka kemudian dikeluarkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meletakkan Abdullah bin Ubay ini di atas kedua lututnya. Dan waktu itu beliau meniupkan padanya itu sebagian dari rehnya ya. Rikihi, ada rikihi, ada bagian kecil kayak kalau seorang seperti meru'yah atau meniup gitu loh. Istilahnya namanya apa? Ya. Beliau meniupnya ataupun menyemburnya. Ya. Kemudian setelah itu beliau memakaikan kepadanya itu gamisnya. Nah, karena di sini ada kepentingan, beliau minta untuk dikeluarkan. Nah, ini menunjukkan bolehnya. Ya, menunjukkan bolehnya. Wallahu taala a'lam. Ada hal yang terakhir yang kita akan bahas tentang masalah syahid tadi. Kan syahid itu ada dua, yaitu syahadatul kubro, yaitu syahid yang besar, itu seorang terbunuh fil ma'rakah di medan perang. Dan ada syahid yang dikatakan sebagai syahadatus sugro, syahid yang kecil, seperti dimaklumi orang yang meninggal karena sakit perut, demikian pula terkena taun. Ya, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, demikian pula orang yang hamil atau orang yang melahirkan, maka meninggal dikarenakan janinnya, entah dia melahirkan atau hamilnya tersebut, itu masuk dalamnya. Ya, dan berbagai contoh tentang syahadah yang sifatnya sugro ataupun kecil. Maka tidak diberlakukan sebagaimana syahadah kubro ini. Artinya dia tetap kemudian dimandikan, ya, dikafani dan disolati atau disolatkan. Ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan wa amas sahidu bi ghairi qatl. Ya. Kal mabtun wal mat'un wal gharq. Tasahibil hadam. Fa innahum yughassaluna wa yusalla alaihim kasairil mauta. Nah, ini cukup jelas ya. Adapun syahid yang selain fil ma'rakah, seperti terbunuh karena sakit perut, juga karena mat'un, ya maksudnya lah terkena taun ya, dan tenggelam, juga terkena runtuhnya bangunan, ya, kehancuran, maka sungguhnya dia dimandikan serta disolati seperti mayat-mayat yang lainnya. Dan ini adalah pendapat, ini adalah dikatakan wahada qaulu jamahiri ahlil ilm. Ini adalah pendapat kebanyakan daripada para ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mughni Libni Qudamah Al-Maqdisi Awil Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan di persoalan yang kedua. Besok kita lanjutkan pada persoalan yang ketiga. Ada salah datang dari diri pribadi saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Ini saja, intaha.